itu ya mana sih SBU yang apa no profit tutup gitu ya. Nah, oke, ini di dalam strategic manajemen itu kita pelajari ya. Jadi perusahaan itu di dalam beroperasi kan ada strategi yang dia bisa gunakan. Salah satunya ditentukan oleh apa SBU-nya. Ya, strategic business unit SBU itu atau apa kita kenal sebagai unit-unit bisnisnya gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita sudah sampai di solusi optimal ya. Ini yang harus kita cari ya, Pak. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kenapa sih ada keterkaitan? Kita kan nggak berangkat sendiri ya. Bapak dan Ibu bekerja di perusahaan. Perusahaan itu masuk kategorinya apa? Makro atau mikro? Ayo. Sambil mengingat. Tadi saya sudah minta dibaca dulu. Perusahaan itu sebesar apapun perusahaan tetap namanya dia itu mikro, Pak. Ya. Mikro ya, jangan lupa ya. Kenapa tidak makro, Bu? Kan saya perusahaannya raksasa, menguasai hulu dan hilir. Iya, betul. Walaupun Anda raksasa, tetap disebutnya mikro. Kategori secara ekonomi. Kenapa? Karena Anda sendiri, individual, mikro. Tapi kalau Anda itu bergabung dalam satu industri yang sama, sejenis, baru Anda dikatakan makro. Ya kan? Karena antara mikro dan makro itu tidak sama, maka ada di sini variabel. Variabelnya pun tidak sama. Jadi ingat ya Bapak dan Ibu, contoh perusahaan mobil misalnya saya ambil, industri otomotif, supaya nggak banyak-banyak kita mikirnya. Ada berapa sih kira-kira di Indo nih? Toyota, Honda, Suzuki. Ya, terus. Udah Pak, saya tanya. Gini tantangan saya. Saya kasih dengan 10 jari, dengan 2 tangan. Cukup enggak? Ayo. Nissan. Saya kasih. Toyota, Suzuki, Honda, itu? Nissan. Silakan dihitung sendiri. Nanti kalau nggak bisa sekarang boleh lanjut nanti ya. Kalau nggak cukup, misalnya dengan 2 tangan, dengan 10 jari nggak cukup untuk beberapa merek dalam satu industri otomotif, silakan menambah, ditambah 2 kaki, berarti ada 10 jari lagi. Ya. Ayo Pak, Bu, nanti ditantang nih ya. Silakan ada list ya, bikin list. Ada berapa perusahaan yang bergabung. Kalau sendirian ada tadi disebut Toyota, Honda, apalagi Yamaha, Suzuki kata. Suzuki. Iya, itu namanya firm, Pak. Firm ya, firm atau nama lainnya company. Tahu ya, company atau perusahaan. Tapi dia begitu bergabung dalam satu industri karena produknya sama, sejenis ya. Sebagai apa? Moda ya, transportasi, alat transportasi ya. Jalannya di darat, mobil itu tidak di laut, tidak di udara ya. Maka kita sebut saja kumpulan dari mereka, itulah yang kita sebut industri. Atau kita kenal sebagai industri otomotif. Betul ya? Bapak dan Ibu, dari mobil menjadi industri otomotif. Nah, jadi saya sudah menyambung mikro bisa menjadi makro. Jadi kalau Anda mempelajarinya secara unit-unit, ya, unit-unit itu bagian-bagian kecil, maka Anda belajar mikro. Tapi kalau Anda belajar secara totalitas, secara aggregate, ya, maka Anda belajar secara makro. Nah, demikianlah 2 model mikro dan makro yang kita kenal, ya. Jadi dengan kita mengenal model tadi, kita bisa melakukan satu prediksi secara tepat. Ya, jadi kita tidak ngawur ya toh, tidak ngawur tapi berdasar. Oke. Nah, baik, kita lanjut ya. Ada keterkaitan, singkat aja. Nah, di mana sekarang ilmu kita ini berada? Areanya. Orang menyebut area fungsional, Bu. Betul. Bisa di akuntansi, di keuangan, pemasaran, semua perlu ini, perlu ME, manajer ekonomi. Ya. Kadang-kala dia pun tidak hanya sebagai itu, dia pun bisa mengintegrasi. Ya. Luar biasa ilmu ini.
Ya. Dan ini kita dapati sehari-hari. Kondisi existing banyak sekali kita temukan, ya. Ya toh? Faktual, iya. Ya. Nah, makanya karena itu ada di sekitar kita, jadi Bapak dan Ibu yang bekerja dapat menerapkannya atau yang kita sebut applied, ya, mengaplikasi ilmu ini, ya. Oke ya, nanti itu biarin ya, kita lewat aja dulu gimana prosesnya sekarang. Proses bisa kita ambil yaitu melalui ini. Pertama kita tetapkan tujuan. Perusahaan kita tujuannya apa? Ya, mungkin Anda tahu visi apa, misi apa, strategi apa, aplikasinya apa, implementasinya bagaimana, finalnya tujuan akhir perusahaan apa, kan gitu ya. Nah, kalau sudah tetapkan itu semua, definisikan permasalahan yang dihadapi apa oleh perusahaan kita. Ya. Terus kita tadi saya katakan, ya ini nggak lepas dari visi dan misi yang dituangkan oleh para pemilik, yaitu para founder, para pendiri, para owner, para pemilik, ya. Nah, setelah itu kemudian identifikasi. Nah, mungkin yang mirip-mirip itu hanya perusahaan yang dimiliki dengan saham merah putih, kayak tempatnya Pak Iwan yang di Papua ini merah putih, ya, sahamnya plat merah. Jadi yang plat merah, perusahaan plat merah beda Pak, beda, ya. Kena subsidi Bu. Ya kemudian betul, harus memiliki solusi terbaik dari solusi-solusi yang tersedia. Nah, implementasikan semuanya baru kita selesaikan. Oke ya, teman-teman ya. Nah, boleh ini secara singkat ya dan cepat. Kemudian lanjut kita masuk ke, kan kita bahasnya tadi ranahnya apa? Mikro. Mikro itu siapa? Firm itu siapa? Perusahaan, company, corporate, silahkan baca sendiri. Nah, jadi dalam perusahaan itu organisasi ini akan selalu menggabungkan mengorganisasi berbagai sumber daya. Nah, sumber daya yang kita miliki, yang dia miliki, apa itu sumber daya? Sumber daya itu resource ya. Kalau disebut sumber daya ekonomi, nah berarti namanya economic resource. Ya toh? Dipakai apa ini? Nah, sumber daya itu kita kenal sebagai faktor input. Ya, nanti bahasa manajerial ada berapa sumber daya, bahasa operation ada berapa sumber daya, bahasa mikro berapa dan seterusnya. Ikutin saja ya, bagaimana dia memilah dan memilih. Nah, setelah itu faktor input ini dilakukan transformation. Apa itu transformation? Transformasi Bu. Dari input kita rubah sedemikian rupa sudah barang tentu dengan bantuan. Siapa bantuannya? Teknologi, ya kan? Ya teman-teman ya. Teknologi ya. Nah, teknologi itu yang kita gunakan gitu. Apa sih teknologi? Oh, teknologi kalau bicara sendiri panjang lagi nih. Ya sudah, saya pokoknya ngambil singkat aja. Ada 3 di situ kategorinya. Yang paling sederhana ya, yang kita sebut teknologi tradisional. Kalau Bapak dan Ibu cuma produksi tahu, apa perlu harus datangin mesin dari Perancis gitu? Pertanyaannya. Nggak perlu ya Pak ya. Nggak perlu Pak. Jadi tradisional aja sudah bisa mengubah faktor input menjadi output. Kemudian yang di tengah-tengah, apa itu Pak? Proses. Bukan, itu kan prosesnya. Teknologinya dulu. Belum sampai ke situ Pak. Nanti teknologinya dulu kan middle. Ya, middle teknologi. Jadi middle teknologi itu tradisional banget enggak, tapi canggih juga enggak gitu. Ya, nanti cari sendiri contohnya. Kemudian yang terakhir yang kita sebut sebagai high-tech. Nah, teknologi yang tinggi. Nah, Pertamina itu nggak bisa, Pak, mau mensubstitusi mesin dengan orang. Ya, 1000 orang pun disusun nggak akan mampu mengganti satu mesin. Nah, tanya nanti apa mesinnya apa aja. PLN misalnya juga begitu, ya kan?
Nggak bisa kita Betul, Bu. mengubah Genset. dengan orang hanya berfungsi sebagai operator saja di situ, ya. Betul. Tapi kalau perusahaan tahu, betul ya, perusahaan rokok, bisa kan? Wah, saya nggak mau pakai mesin, kecuali